Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji materi kajian kita dari kitab akidah Al-Wajiz, akidah pendahulu kita yang mereka dijamin soleh, sahabat dijamin soleh, tabi'in dijamin soleh, tabi'ut tabi'in dijamin soleh. Karena pesan Nabi Sallam, khairu ummati qarni, sebaik-baik orang yang punya ilmu, beramal, berdakwah, menyelesaikan masalah dengan ilmu, itu yang sekurun saya, yang selevel saya, yang semasa saya, ketemu saya, mendapatkan dakwah saya, mengimani, menjaga sampai mati, itu sahabat, itu umat terbaik, sanjungan dari Nabi SAW. Lalu yang mengiringi, muridnya sahabat, namanya generasi tabi'in. Lalu yang ngiringi lagi, muridnya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Itu jaminan dari Nabi SAW, yang itu dari wahyu, karena Nabi kita bicara semata wahyu, sebagaimana pesan Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Nabi kita tidak bicara dari hawa nafsu, apa yang disampaikan wahyu. Dan mereka juga mendapatkan sanjungan Allah dengan firman-Nya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Generasi awal Islam siapa? Muhajir. Siapa? Ansor. Kepada mereka Allah menyatakan ridho, radhi anhum wa radu anhu. Siapa lagi? Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, kita mempelajari supaya kita bisa mengikuti, semoga kita bisa serasi sehingga nanti mendapatkan cakupan fadilah dari ayat itu. Apa? Allah ridhoi. Kalau gitu kita punya kesempatan enggak jadi orang yang diridho? Berkesempatan. Tapi syaratnya ada generasi percontohan, kenalilah, ikutilah. Ada generasi percontohan, kenalilah, ikutilah. Dan itu bukan taklid. Kalau taklid itu ikut tanpa ilmu. Taklid ikut tanpa ilmu. Tapi kalau ittiba, ilmu dulu. Makanya Quran Sunnah dengan pemahaman mereka, ilmu dulu. Dan itu dijaga ilmunya, karena Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunkan adzikra, saya juga yang menjaga. Sehingga mengikuti mereka nanti akan dijamin ittiba, bukan taklid. Nah, buku yang kita kaji masalah itu sekarang kita lanjutkan di halaman 223. Tentang syurut
wa dhawabitut dakwah ila aqidati ahli sunnah wal jamaah. Syarat-syarat pengendali-pengendali, prinsip-prinsip di dalam dakwah sebagaimana yang dikerjakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka setiap diri menyiapkan dengan akidahnya selamat, bertauhid, Allah saja yang diibadahi, cara Allah saja yang dipakai untuk menggapai rahmat Allah yang sejati. Yang kedua, siapkan manhaj, metode pemahaman. Karena kita enggak semasa dengan Nabi. Kalau semasa dengan Nabi bisa ngecek langsung. Tapi karena kita tidak semasa dengan Nabi, sementara yang paling banyak itu ayat-ayatnya mutasyabihat, yang bisa dipahami ke sana kemari, bila tidak merujuk kepada contoh nanti kabur. Makanya pastikan dulu manhaj, metode pemahaman sebagaimana pemahaman salafus saleh. Yang ketiga, selamat jamin diri dengan keselamatan amal. Ketika orang kenal Allah, butuh Allah, siap beramal. Walaupun amal itu ikhlas, semata ikhlas nggak cukup. Hanya mengatakan ikhlas, ikhlas, ikhlas aku jan ikhlas tenanan. Cukup kah? Nggak cukup. Masih ada yang ketiga atau yang kedua, apa? Ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ke sana. Apabila ia selamat, bila tidak celaka. Itu tiga yang harus disiapkan setiap diri ketika masuk kepada alam dakwah. Mengajak diri, mengajak orang lain ke jalan Allah, maka harus memiliki hal-hal yang telah kita sebutkan di atas. Berikutnya di halaman 222, judulnya Dhawabitu wa Muntalaqatu ad-Du'ati. Pengendali-pengendali dan prinsip-prinsipnya para dai. Kalau orang punya pengendali, bisa mengendalikan diri, kegiatannya terkendali. Orang punya pengendali, bisa mengendalikan diri, langkahnya terkendali, sehingga ndalan, enggak nyasak-nyasak dan rusak. Kapan digas, kapan dirim, kapan lurus, kapan belok nganan, kapan belok ngiri, kapan maju, kapan mundur. Berarti punya pengendali. Dan punya prinsip sebagai pijakan. Punya prinsip sebagai pijakan, yang dengannya dia memiliki fondasi yang kuat. Untuk halaman itu, nomor 1 telah kita pahami apa pengendali dan prinsip yang harus kita miliki, yaitu dakwah di jalan Allah, satu jalan keselamatan dari sekian banyak jalan keselamatan. Dakwah itu kunci, bukan hasil. Ini pengendali prinsip pertama. Mau dirangkum boleh, yaitu dakwah itu satu jalan keselamatan di antara jalan-jalan keselamatan. Intinya menyampaikan bukan penghasilan. Intinya penyampaian bukan penghasilan. Dan ini kemudahan. Orang
kerja dunia dikatakan sukses itu nilainya kerjanya atau penghasilannya? Penghasilannya. Itu kalau cari dunia. Nggih mboten? Sedina kayamu entuk piro? Aku enggak nggawe dinan tapi nggawe jam-jaman. Piro? Kayaku sedina tinggi mangan sesasi gak entek. Ngoten kira-kira nggih. Kelasnya jam-jaman nggih mangan sesasi gak entek. Itu kalau dunia itu bertumbuh kepada apa? Penghasilan. Bisa dikatakan sukses. Tapi kalau dakwah itu bukan penghasilan. Kalau penghasilan pertanyaannya sing tok dakwahe pira saiki prilakune kaya ngopo? Kalau dijawab jumlahnya sekian, perilakunya lurus, dikatakan berhasil. Kalau dakwah bukan itu. Bukan sing tok dakwahe pira prilakune kaya ngopo, bukan itu. Tetapi kalau dakwah apa penghasilannya? Semata menyampaikan. Ditompo atau tompo terserah. Mereka menghargai atau menodai terserah. Mereka menjunjung tinggi-tinggi atau membantai terserah. Karena enggak semua nabi dakwah punya umat, bahkan ada nabi yang mati. Yang satu sigar, yang satu dibeset, kuliti. Nah, karena intisarinya orang itu menyampaikan ketika membuat persiapan adalah materi yang sempurna sehingga penyampaiannya mudah diterima. Ini persiapan yang kita siapkan. Materinya sempurna, mudah diterima. Materinya sempurna, mudah diterima. Ini modal kita siapkan. Apa persiapan kita? Materinya sempurna, mudah diterima. Kalau perlu nanti masyarakat diberikan fasilitas yang juga prima untuk memikat hatinya. Itu yang kita kerjakan. Berarti menyempurnakan materi, berarti belajar sungguhan. Ilmu taksil, ilmu usul, ilmu berdasarkan dari fondasinya. Itulah dalil. Kuasai dulu dalilnya. Membacanya lancar, syukur-syukur hafal. Minimal lancar. Syukur-syukur hafal. Bahasa Arabnya dikuasai. Tafsirnya dikuasai. Amal dia sebagai pelopor memadai. Nah, itu yang kita siapkan. Itu namanya ilmu taksil, ilmu usul. Kalau ilmu usul itu dimiliki, dalilnya dikuasai, bahkan hafal lek perlu, minimal lancar. Bahasanya dikuasai untuk mengantarkan tafsirnya benar. Pengaruh dia sebagai ahli ilmu dalam bentuk wujud amal, bukan penyampai teori, tapi wujud amal. Tidak perlu masyarakat sekira kita punya, kita berikan fasilitas yang prima. Itu yang bisa kita siapkan. Tugas kita ada di situ. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita menyiapkan materi yang sempurna? Seolah wilayah kita diberi kemampuan bisa. Bisakah kita mempelajari bahasa Arab? Ada kesempatan bisa. Bisakah kita menguasai tafsirnya dengan belajar, tanya sana sini, baca? Berpotensi bisa. Bisakah kita membantu fasilitas pada orang lain? Enek uang luwe, walaupun kita beri makan sebungkus nasi, bisakah? Berpotensi bisa. Ini yang kita kerjakan. Itu yang kita kerjakan. Nah, ketika kita sudah memiliki persiapan seperti itu, lalu kita sampaikan, selesai.
Bendina ya ngono kuwi. Ditampa alhamdulillah, dene retut apa ya alhamdulillah. Kenapa? Tugasku sudah selesai. Tidak diharuskan mereka harus ikut. Gak dikatakan seperti orang kerja gajian, nyekel duit. Maka dikatakan al-i'dad lidaiyah syaratun, menyiapkan apa yang hendak didakwahkan buat dakwah itu syarat. Pertolongan dari Allah, wa'dun itu janji. Wa da'watu suratun min suwaril jihad, dakwah itu satu jenis dari macam-macam jenis jihad. Jihad yang paling gede niku napa? Nyekel bedil napa nyekel kitab? Jihad sing paling gede, nyekel bedil napa nyekel kitab? Dosa gampangnya nyekel kitab. Karena nyekel bedil lerang gawe kitab piye carane? Dan bedil terjadi setelah kitab. Nabi pemegang senjata berangkat dakwah atau dampak di belakangnya? Nabi memegang senjata awal dakwah atau dampak di belakangnya? Dampak di belakangnya, dan itu enggak disengaja. 13 tahun kitab, 13 tahun di Mekah kitab, enggak ada senjata. Wahyu dibacakan, dijelaskan, diamalkan. Orangnya sabar, memaafkan, tahan banting, ulet, militan, telaten, sabat. Sampai ada yang mati, Nabi nggak bisa membela, hanya mengatakan sabar bagimu surga. Kitab itu 13 tahun, itu jihad yang paling besar. Jihad memegang senjata itu di Madinah tidak disengaja. Hanya semata patroli, ternyata 300 dihadapkan 1000. Yang 1000 lengkap senjata perang yang 300. Ibaratnya wong nyang sawah mek nggawa arit ngoten nggih. Yang teng Sabin napa senjatane? Arit pacul. Duduk bedil. Ternyata dihadapkan perang 300 mek ngono kuwi menghadapi berapa? 1000. Ternyata diberikan kemenangan. Maka daripada itu dakwah bagian dari jihad. Dari luasnya makna jihad, bahkan dakwah jihad yang paling besar. Itu rangkuman yang kemarin sebagai pijakan buat kita, pengendali buat kita. Maka bila kita punya kendali nanti akan terkendali. Dan itu prinsip kita yang kita pegang. Makanya siapapun boleh hadir. Kenapa? Mereka punya alat untuk menangkap dakwah kita dengan telinga, memahami, supaya nggak hilang, dicatat. Sekarang nomor 2, ta'kidu wa ta'miku manhaji salafi hadil ummati al-mutamassili bimanhaji ahli sunnati wal jamaati wal ma'rufi fi wasatiyatihi wa sumuliyatihi wa i'tidalihi wa bu'tihi anil ifrati wa tafriti. Takidu pengokohan, takid, wa ta'miki dan pendalaman, kuat mendalam. Yang diperkuat apa? Yang diperdalam apa? Manhaji salafi hadil umati, jalan pendahulu umat ini. Itu yang dikuatkan, yang diperdalam. Manhaj, metode, jalan yang ditempuh pendahulu salaf, pendahulu umat ini. Berarti kita memiliki sejarah emas, punya pendahulu
yang perilaku mereka dicatat dengan tinta emas. Istilah menunjukkan sesuatu yang sangat mulia, berharga, dan dijamin benar. Makanya itu yang diperkuat, itu yang diperdalam. Di mana kondisi mereka al-mutamasili, memang mereka itu bisa menjilmakan, mewujudkan, merealisasikan biman haji ahlussunnati, tentang jalannya ahlussunnah wal jamaah. Profil ahlussunnah wal jamaah sempurna itu ada di generasi awal. Profil generasi ahlussunnah wal jamaah itu ada di generasi awal. Ibarat air mengalir itu di sumber awal. Nyumber dari sumbernya, jernih, pol. Diciduk, diminum, steril. Nah, kita di dalam aliran yang panjang, setiap tempat membuang limbah. Gimana? Air diceduk, keruhnya gak karuh-karuan. Itu kemestian kita kembali kepada profil sempurna generasi awal. Mereka para sahabat, tabiin dan tabi'in. Nah, itu ditakkid, diperkuat, ditakmik, diperdalam. Karena mereka yang telah bisa menjilmakan, mewujudkan dengan sempurna wal ma'rufi, dan mereka dikenal fi wasatiyati, di dalam sifat wasatiyahnya, sebagai ummatan wasaton. Wasatiyah artinya sebagai umat yang wasaton. Wa ja'alnakum ummatan wasaton, umat pertengahan. Umat pertengahan. Andaikan jalan yang lurus, jalan yang tengah. Minggir nganan, khawatir kecemplung jurang bagian kanan. Minggir ngiri, khawatir kecemplung jurang pinggir kiri. Di tengah lurus, aman. Di tengah lurus, aman. Artinya tidak nambahi, tidak mengurangi, dan tidak merekayasa. Nggak menggurui Allah dan Rasulnya. Makanya orang yang nambahi agama itu menggurui Rasul, ngurangi agama itu menggurui Rasul, ngerekayasa agama itu menggurui Rasul. Sehingga Allah pun juga menanya, atau alimunallaha, apakah kalian hendak menggurui Allah? Justru guru itu dari Allah, karena Allah yang mengajarkan. Bagaimana kita menggurui Allah? Atau alimunallaha wa rasulahu. Jadi orang yang nyimpang nganan, nyimpang ini tuh menggurui Allah, menggurui Rasul. Jelas kacau, pol. Makanya umatan wasaton itu umat yang tengah, enggak nambahi, enggak ngurangi, enggak merekayasa. Nah, begitu. Itu dikenal sebagai umat yang wasatiyah, wal ma'rufi fi wasatiyatihi wa sumuliyatihi, dan bersifat sumul, menyeluruh, tidak bersifat sepotong sebagian yang tersekat-sekat, enggak, bersifat total. Sehingga tinjauan itu ketika bersifat total nanti akan sempurna. Tinjauan bila total nanti akan sempurna. Nggak ada masalah yang kosong dari cakupan, semuanya itu sudah dicakup. Generasi pertama memang seperti itu. Sampai urusan WC pun juga demikian. Tangan yang dipakai untuk kasus WC, tangan yang mana sudah disebutkan. Hadapannya kemana sudah disebutkan. Masuk gimana, keluar gimana, bersama konsekuensinya apa, sudah disebutkan. Itu namanya sumul. Yang dianggap sepele saja sudah dicakup sempurna, bagaimana yang besar-besar. Demikian juga wa'tidat ini dikenal sebagai jalan yang moderat. Jalan yang moderat. Moderat itu apa? Setiap masalah dilihat masalahnya, jawaban sesuai dengan masalah.
Itu namanya moderat. Setiap masalah dilihat masalahnya, diselesaikan sesuai dengan apa? Masalahnya, itu moderat. Contoh nih, setiap maling, walaupun yang dicolong itu mencapai standar untuk dipotong tangan, mesti dipotongkah tangan mereka? Belum tentu. Setiap perbuatan bentuknya kesyirikan, mestikah dia disebut sebagai musyrik? Belum tentu. Setiap perbuatan kufur, bisakah dia divonis kafir neraka selamanya? Belum tentu. Terus piye? Dilihat masalahnya, lalu penyelesaian disesuaikan dengan kadar masalah. Nyapa nyolong? Kula ngerti nyolong niku dosa. Akhirnya pun kula kerja. Karena nggak punya pekerjaan yang layak pantas, sudah saya coba-coba. Akhirnya saya ketemu orang, mbok yo aku dikongkon diutus nyapu. Mengke sampun cekap kula dipun paringi sego sak puluhan nggih mboten napa-napa, sing penting weteng kula wonten isine. Kira-kira mayar mboten? Nyapu dibayar sego sak puluhan, mayar mboten? Dhewe wis marem. Ternyata dia tidak mau. Pada itu wilayah sing sapone akeh. Dia ketika masak turah-turah nanti dibuang di pakan pitik. Saya ngemis gak pantas, makanya saya kerja. Ternyata juga nggak diberi. Akhirnya saya nggak kuat lapar, kondisi yang lap-lapan, ternyata tangan mereh sesuatu, kayak gerak refleksi saya makan karena dorongan perut yang sangat lapar. Itu proses saya mencuri seperti itu. Ngoten niku lek sing duwe gadah barang dipangan terus menuntut di batang pengadilan, sing kena hukuman sinten? Sing gadah barang ngaku dicolong napa sing tiang dituduh nyolong? Yang kena kasus mereka yang ngaku barang yang dicuri dan menuntut, dia kena. Ini namanya moderat. Setiap masalah dilihat apa masalahnya, disesuaikan dengan kadar masalahnya. Itu namanya moderat. Makanya yang namanya fatwa disesuaikan dengan pertanyaan. Setiap fatwa disesuaikan dengan apa? Pertanyaan. Ojo mek kurungu jawabane lalu dibawa kepada pemikiran dengan masalah global, gak cocok. Nanti apabila begitu, nanti Nabi akan dituduh salah. Nabi opo? Jeree korban cempe ra oleh, tapi ternyata oleh. Dituduh molah-molah napa munyah manyi. Napa tuduhane? Nabi capopo. Jere ra oleh bokno ya oleh. Molah-molah napa munyah manyi. Beradabkah menuduh Nabi seperti itu? Apakah Nabi menjawab begitu berdasarkan hawa nafsu? Bukan, itu kan wahyu. Kalau begitu moderat itu apa? Lihat masalah, selesaikan sesuai dengan masalahnya. Makanya sebuah fatwa dicocoknya dengan pertanyaan. Karena kemarin saya dilabrak orang, awakmu ngalone barang korupsi tinggi modal toh. Nek ngono tak korupsi ya, ngelas entuk barangnya tak balekne. Kasus mboten. Sing nglabrak ngono rumasane nggih bener lho nggih. Apa masalahe? Anu. Ngono ki ceramah total atau jawaban? Jawaban. Pertanyaannya piye? Puh ora patek krungu. Lah kuwi masalahe. Piye to pertanyaane? Oh piye to nglabrak cek tekok ngono lho ya. Aneh. Makanya yang namanya moderat wajib kita pahami. Jawaban cocokkan dengan pertanyaan, masing-masing jawaban berbeda-beda. Walaupun tema global,
Momennya hampir sama, tapi beda pertanyaan, latar belakang, jawaban juga berbeda. Ini moderat, nggak dikebiah ya podo asini. Kasus nyata, orang berkorban sebelum sholat dikerjakan. Tujuannya daging pertama yang akan dimakan. Apa kata Nabi SAW? Penyembelihan biasa. Wuyuh, Cerku duduk kui kok. Cerku mengajar fadilah menyembelih untuk Idul Adha yang sedemikian rupa istimewa. Piye ngene iki kadang kebeleh. Ini karena gulane wedhus kon balik, kon urip ngoten saged mboten? Po diundangne dajal urip po ngoten nggih kira-kira nggih. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Gimana? Cari gantinya. Setelah cari gak tahu apa-apa, punyanya mek cempi. Apa kata Nabi? Beleh. Itu namanya moderat. Itu namanya moderat seperti itu. Makanya kita harus tahu dulu gaya agama ini. Termasuk sikap dai ketika menghadapi masalah ojo digebyah podo asini. Lihat kondisi A, kondisi B, kondisi C, kondisi D. Contoh yang lain, keharaman khamr itu bertahap. Kenapa tahap pertama keharaman khamr? Manfaatnya enak, madharatnya enak, cuma madharatnya lebih gede. Sing sadar ya sadar, sing kadang kecanduan, sakit mandek napa dereng? Angel, wong durung haram karena masih ada bahasa manfaatnya enak, madharatnya enak. Buat dia mungkin madharatnya gede tapi dianggap cilik. Kenapa? Karena dikuasai oleh kecanduan. Tahapan yang kedua napa? Lek salat aja podo kondisi mabuk. Mana lugunya lek pancen rong iso ninggalne cek ngombe ya ngombe, tapi wayah salat ngombe kudune salate wis gak terpengaruh oleh mabuknya. Ini langkah yang kedua. Sehingga latihan piye carane mabuk urung iso tak tinggalne tapi dampak mabuknya tidak mempengaruhi sholat. Kinten-kinten niku ngombene jam pira mengke wayah sholat mabukipun ilang. Bareng ngasaran ngombe, magrib pun ilang napa dereng? Bareng magrib ngombe, ngisak pun ilang napa dereng? Bar luhuran ngombe, ngasar dereng. Bar subuhan ngombe, ra iso manjing. Kapan kinten-kinten? Bareng isak ngombe sewengi klenger subuh pun netes kira-kira ngoten nggih. Itu kan sudah dilatih banyak meninggalkan. Itu revolusi hampir total. Ketika sudah terlatih, yang ketiga, khamr, judi, perbuatan setan jauhi tegas. Innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan wajak tanibu. Itu namanya moderat. Lihat kondisi masalah, selesaikan sesuai dengan kondisinya. Aja kondisi bayi berlahir dipun dulang sambel ngoten nggih kira-kira nggih. Sinten sing dahare lawe sambel? Ya tiyang gede pun jijal, suwise malah kuat, sisi malah kuat, akhirnya malah lawe sambel tok selesai. Mboten bayi langsung dipun dulang napa? Sambel. Agama itu moderat. Allah alam. Pahami dulu. Dai-nya juga begitu. Sehingga ketika ditanya oleh orang, jawabannya lihat dulu realita. Sehingga nanti jawabannya tepat. Dan itu lebih teliti daripada dokter mendiagnosa. Benjo salah, obat apalagi ukurannya juga salah. Nanti kegedean dosis bahaya mboten. Nah, senada dengan itu, agama bersifat sumuliyah.
bersifat iktidal. Makanya ini harus dikokohkan dulu. Demikian juga wabutihi, agama ini jauh, generasi pertama itu jauh anil ifrati watraf, dari ngurang-ngurangi dan nambah-nambahi. Jadi generasi pertama itu adalah menjaga kesempurnaan. Ketika mewariskan Islam itu murni. Andaikan ditugasi ngelongne duit 1 juta nggih 1 juta, mboten dintit ngoten nggih. Mboten dintit. Nah begitu. Ini kene wonten masyarakat yang golek dana niku sing kentit wonten mboten? Jereke golek dana nggih bocah yatim. Entuk 150 juta. Sing diwane datang bocah yatim pinten? 15 juta. Sing penting kan 15 ngoten nggih. Sing penting kan 15. Cas itu mek kebagian 1.500.000. Terus 150 disebut 15 juta, sing 125 nyandi. Biaya joget ngoten nggih kira-kira. Asal mboten. Ngentet polon. Jane kudu ngentet niku cilik lho nggih. Pitike ngentit napa pitik ngentit? Ndok entitan napa? Ndok pitik tembean, si lekas ngendok cilik ngoten nggih. Kudune cilik. Ning 150 sing diwehne mek 15 juta, sing 125 juta niku napa? Tutuk ngentit napa napa? Ngentot. Napa ngentot niku. Itu namanya enggak amanah. Generasi pertama mereka percontohan. Andaikan 150 juta, ya 150 juta. Murninya Quran terjaga, murninya sunnah terjaga. Nah, karena terjaga itulah yang kita harus menggali untuk mewarisi. Sehingga yang kita dapatkan murni. Sehingga kalau gitu kita mengamalkan, menyampaikan nanti benar. Ini wajib ditakkid, ditakmik. Model yang seperti itu dikuatkan dan diperkokoh. Ini kalau kita nggak kembali kepada generasi pertama, angel. Adapun generasi di akhir zaman, apa kata Nabi SAW? La ya'ti ala nasi zaman illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang kepada manusia sebuah masa kecuali sesudahnya lebih jelek. Sehingga di akhir zaman adanya al-a'imah al-mudhillin, para imam penyesat. Du'atun ila abwabi Jahannam, para dai yang menggiring manusia ke pintu Jahannam. Itu di generasi akhir. Makanya kalau ilmu itu enggak diambil dari yang pertama, angele pol. Termasuk di antara promosi generasi akhir adalah ilmu diambil dari sumbernya. Siapa? Allah. Carane langsung semedi cetuk Allah dewi, ngoten nggih. Hatiku meriwayatkan dari Allah. Makanya sing model ngoten-ngoten niku jenenge dai kados jenenge wong gendeng-gendeng ya pantes ngoten nggih. Berat kan resikonya? Gimana sekarang ada orang tuh hatiku meriwayatkan dari Allah? Aneh betul. Menuduh yang menggali ilmu generasi pertama, awamnya golek ilmu konggone wong mati. Lah aku konggone yang hidup. Sopo? Allah. Pi hatiku meriwayatkan dari Allah. Itu pengrusak habis-habisan. Berikutnya, makanya kita kembali memperkuat, memperkokoh, mendalami jalan salafus saleh, karena mereka yang telah bisa mewujudkan bagaimana profil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal wasatiyah, dikenal sumuliyah, dikenal iktidal, dan jauh dari ifrad dan tafrid. Wal intilaku, dan berangkat min muntolakil ilmi, muntolak, dan berangkat dari setat ilmu asyara'i. Intilak berangkatnya setat budali min muntolakil ilmi, dari setat ilmu
Berarti bekal utama pertama adalah apa? Ilmu. Karena ayatnya jelas, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ojo tandang bila kamu gak punya ilmu. Itu intilak kita itu begitu, berangkatnya, sangu utamanya apa? Ilmu syar'i. Al-multazim, yang konsisten, yang serasi. Napa konsis? Yang serasi, yang sesuai. Bil kitabi was sunnati as-sahihati, dengan kitab dan sunnah yang sahih. Mestinya ini ada penambahan ala fahamis sahabati, pantasnya begitu. Mau ditambahkan silahkan. Ala fahmis sahabati, di atas pemahaman sahabat. Karena yang diajak bicara buku ini bukan sahabat, tetapi generasi sesudah sahabat. Maka kata itu pantas untuk disusulkan, yaitu al-multazimi bil kitabi wa sunnati ala fahmis sahabati, yaitu berangkat dengan setat ilmu syar'i yang serasi dengan kitab sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Wa al-hafidhu, inilah penjaga. Bifadillah, semata karena keutamaan dari Allah. Allah ketika memberikan penjagaan itu dengan sistem, tahu kerjakan. Apa ilmumu dari kitab sunnah dengan pemahaman sahabat? Nemen-nemeno lek mempelajari itu, nanti kamu akan terjaga minasukut, dari tergelincir. Nah begitu, itu sebagai al-hafidh, penjaga. Semata karena dari Allah. Terjaga dari apa? Minas sukut, dari tergelincir. Wan nuri liman azima alal masir fi tariqil anbiya. Wan nur, dan ilmu tadi serasi dengan kitab sunnah dan cahaya. Liman azima, kepada orang yang memiliki azm alal masir, untuk berjalan fi tariqil anbiya, di atas jalannya para nabi. Tak pengen parane rono, itu caranya seperti itu. Makanya manhajud anbiya fi dakwah ila Allah, metode para nabi ketika berdakwah itu harus betul-betul kita miliki. Itu merupakan kendali yang kedua. Kendali yang kedua, prinsip kedua. Yang pertama, dakwah salah satu jalan keselamatan. Intinya dakwah bukan penghasilan. Yang kedua, ketika berangkat bermodal dulu dengan pendalaman ilmu, pengokoh ilmu, itulah kitab sunnah pemahaman salafus saleh yang dikenal dengan segala kehebatannya. Sekarang kita masuk kepada intilak, muntolak, dhuwabit yang ketiga, halaman 224. Al-hirsu ala ijadi jama'atil muslimin. Ini kendali yang ketiga, prinsip ketiga. Pegangi prinsip ini. Apa prinsipnya? Al-hirsu, semangat. Harus punya semangat. Ala ijadi, untuk mewujudkan jama'atul muslimin. Jama'atul muslimin. Napa niku jama'atul muslimin ini? Persatuan kaum muslimin. Kaum muslimin itu satu. Kerja keras mewujudkan persatuan kaum muslimin. Kaum muslimin itu satu. Wa wihdati kalimatin, dan menyatukan kalimat mereka. Dan menyatukan kalimat mereka. Al-hayat, di atas hak.
Biman haji al-qail, dengan jalan yang diungkapkan oleh orang yang berungkap. Kalimatut tauhidi asasu tauhidil kalimati. Ini ungkapannya. Kalimatut tauhidi asasu tauhidil kalimati. Kalimat tauhid, kalimatut tauhid. Kalimat tauhid itu asas, pondasi. Tauhidil umati kalimati, untuk menyatukan kalimat. Lek pengen menyatukan kalimat, ya pakai kalimat tauhid. Istilahnya lek pengen asin, ya di uyai ndamel uyah, ngoten nggih. Pengen asin radu uyai, asin mboten. Pengen menyatukan kalimat kausim, enggak menggunakan kalimat tauhid, enggak mungkin. Ma'al ibtiati, dengan menjauhkan amma yumazziku, dari yang merobek-robek al jamaati, jamaah al islamiyata, jamaah Islam. Minat tahazzubi, dirobek-robek dengan tahazzub al madhumumi, yang tercela. Napa tahazzub? Membikin kelompok sempalan yang menyelisihi, bikin kelompok sempalan yang menyelisihi. Alladzi, yang farraqa, bisa memecah belah al muslimin, kaum muslimin, wa ba'ata, dan bisa menjauhkan baina qulubin, di antara hati mereka. Wal fahmu as-sahih, dan pemahaman yang benar, likulli tajamuin, untuk setiap orang yang membuat kelompok, fi da'wati, di dalam dakwah ilallah, jama'atun minal muslimin, kami adalah sekelompok dari kaum muslimin. La jama'atul muslimin, bukan kami jamaah kaum muslimin. Itu materinya yang baru saja kita baca. Berikutnya kita urai. Zawabit, intilak, muntolakot, pengendalian, dan prinsip yang ketiga, ambisi mewujudkan kesatuan kaum muslimin. Sekarang pertanyaannya, sampun pernah terjadi napa dereng kaum muslimin itu satu kata? Pun nanti terjadi napa dereng kaum muslimin satu kata, satu bendera? Ini pun dicurigai, wah iki kayak bendera dewi, iki bendera HTI. Oh pun ngoten, sing ngomong secuil langsung dikomentari ngoten. Ikuti sempurna dulu supaya enggak sepotong-sepotong. Atau kacau mboten sepotong-sepotong ya. Makanya orang itu ketika menyampaikan berita, medianya dimiliki sendiri. Lain wong sing ngotak-ngatik, kita punya aslinya, ya kan? Karena buzzer itu kata sing tukang motong-motong video, nggih mboten. Nek punya sendiri nanti sing motong-motong cocok nih. Yang menjipo kok ngendi? Padane karo asliku, aku duwe link dhewe. Konangan nanti dipotong nek ngendi. Konangan. Makanya link dakwah itu aja dicekel-cekel nih, cekel dhewe. Jadi cekel-cekel nih, dicekel dewi. Privasi masalah. Karena orang motong-motong video itu terlalu hanya rusak jadinya. Harus punya sendiri. Harus punya sendiri. Gak bisa dipotong-potong. Kapan kaum muslimin satu kata? Yang ada pemimpin dan rakyat, gak ada pesaing yang kedua. Jawab, kapan itu? Di masa turun wahyu.
ada sebenarnya, tapi gak berkutik. Kenapa? Setiap kali muncul langsung dituruni wahyu, akhirnya tiarap. Sinten tiyang sing menyelisi Nabi di masa Nabi, sinten? Ngakune podo-podo Islam. Lek musyrik Mekah karuane, Yahudi karuane, Nasara karuane. Tetapi ngaku-ngaku membawa bendera Islam yang menyaingi Nabi di masa Nabi, wahyu masih turun. Sinten? Yang munafik. Sinten? Tiang munafik. Dan mereka tuh fasik. Makanya Allah berpesan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Bila wong fasik teko nyanggenmu nggawa berita, napa sikap kita sami? Cek dulu. Aja gampang percaya. Cek dulu. Panggil mereka, tanya. Ternyata mereka mengatakan tidak sambil sumpah. Turun wahyu wes, gak berkutik. Langsung tiarap. Nggih mboten? Di kala itu kaum muslimin betul-betul satu kalimat. Wong munafik yang semula berpengaruh ketika sekian lama terbongkar dengan wahyu dibungkam habis gak payu. Gak berkutik, sumpah tidak dituruni wahyu, mau apa lagi? Di saat itulah kaum muslimin itu satu kalimat. Satu jamaah. Kalimatnya sama, di atas hak. Itulah firqatun najiyah, Thaifah Surah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu betul-betul terwujud di kala itu. Kira-kira itu bertahan sampai kiamat atau bertahan sekian waktu? Kondisi ngoten niku ternyata berjalan hanya sekian waktu. Kapan berubah? Nabi meninggal. Kapan berubah? Nabi meninggal. Ini sudah diwaspadakan umat. Napa waspadaane? Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Aku lek wis mati, kamu yang punya umur panjang nanti akan melihat perselisihan aku banget. Dipegang Abu Bakar wis berduyun-duyun tiang murtad. Gimana? Dimotori nabi palsu. Sinten? Musailamah al-kadzab. Ngaku dadi nabi. Nganti 30 bersama sing liya-liyane ketika dihitung. Nah begitu. Posisinya seperti itu. Akhirnya Allah selesaikan, Allah muliakan Abu Bakar, kewenangannya sukses. Akhirnya umat berada pada pangkuannya. Di masa Umar mereka tiarap. Majusi taklukkan. Nasara Syam takluk. Di masa Umar. Umar meninggal kacau malih. Utsman malah dibunuh. Ali diadu domba. Satu lagi kapan? Sebelumnya di masa Umar bin Abdul Aziz. Oh, sesudahnya, sesudah Ali ada Hasan, lalu Amul Jami tahun kompak di masa Muawiyah. Setelah berganti-ganti, kemudian dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, berusaha untuk menyatukan kalimat. Persatunya kaum muslimin dominan, walaupun tidak sempurna seperti masa Nabi, tapi dominan. Setelah itu menurun angel golekan. Sekarang malah kaum muslimin tersingkirkan. Yahudi cilik nek Palestina, Arab sing luas, bisakah Arab menyelesaikan kasus Yahudi? Ya iso, kenapa? Persatuan tidak ada. Seolah masing-masing negara melaku dewi. Kapan akan bersatu lagi? Nanti di masa Al-Mahdi, termasuk tanda kiamat gede. Jenengan ngersakne masane kundang teko mboten? Ayo.
jenengan ngersakne masa niku ndang teko mboten? Ayo, terus pundi jawabane? Nggih mboten. Asli jawabannya terus pundi? Nggih mboten. Lek nggih berarti nantang kiamat. Lek nggih ndak nantang kiamat. Jenengan ndak ngersakne kiamat mboten? Sik to, lek mantu rong mari kiamat anakku cilik-cilik ngoten nggih. Laku budal lamaran rong sida kiamat ra sida rabi ngoten nggih kira-kira nggih. Nah, salahmu dhewe, orang waya teko tok arep-arep teko, segorong matang sik karon tok pangan panggih besesek lho nggih. Ini ku ibarate basa kasare. Nanti di masa Al-Mahdi, masa keluarnya Dajjal, masa turunnya Nabi Isa, Al-Mahdi dengan gebrakan yang waktu singkat umat padu. Dengan Nabi Isa turun, Nasoro bungkam. Nabi Isa turun, Dajjal mati. Akhirnya Yurun, Ya'jud dan Ma'jud kaum Semit diungsikan. Akhirnya juga Allah hancurkan, beres, bumi dibersihkan. Setelah itu akan muncul masa sebagus-bagusnya masa. Yang di masa terbagus itu di akhir zaman, Allah akan kirimkan angin sepoi-sepoi. Siapa di hatinya ada iman akan dicabut, sehingga tersisa makhluk yang paling jelek. Di waktu itulah terjadi kiamat. Ternyata itu ada urutan-urutannya. Langkah yang kita kerjakan sekarang menyambut ke masa itu. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut masa itu, masa kesatuan kaum muslimin. Kita siapkan, kira-kira kita mati nanti wis terwujud belum kira-kira? Belum. Kira-kira loh nggih. Belum. Kapan kita mati? Engko sanoe engko sore. Dajjal ketika muncul ada satu hari itu nilainya 1 tahun, ya kan jelas kita kan belum kan menjumpai masa itu toh nggih. Pertimbangannya begitu, kita ngeramal bukan itu masalahnya. Makanya kita siapkan diri yang matang. Bila di masa kita belum terwujud, kita menyiapkan anak kita untuk melanjutkan, supaya persiapan anak kita lebih baik. Di masa anak kita kok belum, dengan lebih baik nanti supaya dilanjutkan oleh cucu kita. Panjang buatan masane. Jangan paksakan masa itu terwujud di masa saya. Jangan paksakan kita segera menikmati. Nabung saja. Nanti apabila kita memaksakan menikmati, namanya surga kamu nikmati di dunia. Kersa mboten? Dintek entek donya, sok nek kira entuk apa-apa, kersa mboten? Upama dientek-entekne, nikmati kados napa? Jenengan dahar segone sak wakul, pitik utuhan didahar dewi. Enak mboten? Enak mboten? Ora enak. Sing enak niku namung puluhan pertama, berikutnya biasa. Nggih mboten? Nek mboten percaya pun jenengan jajal wis. Oh, ora percaya. Suapan pertama itu yang paling enak. Poso suapan pertama, sampe jope dientekne. Sing enak suapan pertama. Engko sak gelas karo sak mangkok kolake bar kuwi sarasa-rasa nyawang. Gitu. Ya mongko pas siap-siap ngoten niku wis kaya ape dientek-entekne dewi. Itu kenyataannya. Nabung saja kita. Nabung saja. Kita belum, mungkin anak kita belum, cucu kita. Terus sampai datang masa itu. Sehingga kita punya jasa. Apa? Semangat menyatukan kaum muslimin. Seperti generasi pertama di masa Nabi. Kondisi sekarang terus bunti kondisi sekarang. Ra karu-karuan. Kadang antar kelompok dakwah masjid kono kene
Jane niku prinsipe padha niku nggih panggah ere-erean lho nggih. Wonten tempat dana satu, kono nyelek. Nah padha tekone niku keplirik-pliran entuk pira ngoten lho nggih. Mek beda jumlahe ora penak atine ngoten to nggih. Itu nyata. Yang seperti itu ngeri. Makanya upayakan dakwah itu menyatukan. Gimana? Nah, nanti ada caranya. Gimana itu ada caranya. Kalau kita tidak tahu caranya sulit. Makanya ambisi kita apa? Ini merupakan kendali loh ya. Kalau kita nggak punya kendali ini kita nanti sulit. Prinsip itu bukan sebatas pengetahuan. Jadi pengendali, jadi prinsip. Prinsip yang terkendali. Yaitu berusaha untuk menyatukan kaum muslimin, menyatukan kalimat kaum muslimin. Apa itu yang kita jadikan pegangan? Kalimatut tauhid asasu tauhidil kalimah. Kalimat tauhid fondasi menyatukan kalimat. Kesimpulannya berangkat dengan tauhid. Berangkat dengan tauhid, itu kesimpulannya. Maka daripada itu tauhid jadi gebrakan utama dan selalu di depan mata. Utama selalu di depan mata. Tauhid pertama selalu di depan mata. Gak boleh ditinggal sama sekali. Sekarang kita lihat Nabi selama 13 tahun apa yang didakwakan? Tauhid. Gak ada perang. Yang ada nyembah Allah dengan aman, sabar ketika diganggu. Sampai Bilal diseksa yang mengatakan ahad. Itu bisa menyatukan umat. Syekh Muhammad Abdul Wahab gebrakannya juga sama, kitab tauhid paling fundamental. Kitab tauhid sebelum yang lain-lain itu paling monumental. Pertama kali, sehingga betul-betul bersih pribadi muslim dari penyakit syirik. Kalimat tauhid. Nanti perinciannya tauhid rububiyah, asma wa sifat maupun tauhid uluhiyah. Sehingga betul-betul tauhid kata pertama, senjata. Ibaratnya tiang bangun. Senajan to wis gadah lemah, gadah wesi, gadah tukang. Niku menawi penyatunya belum ada, gak ada di bangunan nopo. Semen. Semennya elek, mboten gadah semen. Dadi mboten. Wis ta wesine pinten tim. Boten wesi 5-6 rolasan, tidak perlu sak lengen-lengen. Boten semen itu sepundi. Siapa penyatunya? Semen. Tauhid itu gambar ke sana. Kebutuhan tauhid itu semen. Apa jadinya bangunan yang sudah zamannya semen, tidak ada semen? Contoh zaman besi kan tetap ada kan penyatunya. Biji besi bisa menyatu jadi satu, itu kan ada kan penyatunya. Tetap itu, perekatnya itu tetap ada itu. Kalau enggak nanti ya rontok. Nanti akan rontok. Sama itu, penyatuan itu ada sama. Itu kalimat tauhid. Harus dulu. Sampai Allah saja yang diibadai, selain Allah yang dibuang. Termasuk kemerdekaan itu bisa terjaga apa masalah? Kalimat tauhid. Karena pejuang kita ketika berjuang dengan kalimat Allahu Akbar, kalimat tauhid. Lihat tokoh-tokoh pejuang kita yang menonjol, ahli tauhid. Sampai 350 tahun nggak mentas-mentas, nggak ada kalimat tauhid. Khurafat full.
Ketika kembali kepada tauhid luar biasa. Sampai Pangeran Diponegoro kan juga ahli tauhid. Imam Bonjol ahli tauhid. Yang monumental itu Panglima Presiden Sudirman ahli tauhid. Generasi organisasi menjunjung sunnah. Namanya sama dengan sekarang, tapi waktu itu sunnah lebih kuat. Karena akhir-akhir ini pecah juga dari kelompok yang sama. Waktu itu belum ada tauhid, betul-betul tauhid. Itu sebagai penyokong utama. Ini harus kita kokoh ya. Termasuk yang bisa menodai kemerdekaan, walaupun ingin menjaga kemerdekaan, tetapi kalimat tauhid hilang, dikhawatirkan rontok. Nopo? Masyarakat mulai berkembang, jaga kemerdekaan dengan kesyirikan. Nopo? Pun nate wonten apa dereng malam tirakatan. Kapan niku? Napa carane? Napa bentuke? Nah, kendurenan nggih. Kendurenan, pun dijawab kendurenan dengan persane mawon. Mboten percaya dengan cek mawon. Kendurenan. Napa niku? Hadiah pahala. Cinten ingkang dipun caos hadiah roh para pahlawan, pejuang kemerdekaan. Pun dipun caosi pahala sedekah, bacaan ini itu, lek perlu khataman Quran, minimal sebuah surah khusus namanya melegenda. Dipun hadiahi niku napa? Ungkapan berikutnya. Nyuwun iti pangestu. Apa itu makna iti pangestu? Minta didoakan. Tapi rohnya para lawan berdiai-diai diminta untuk berdoa. Dongakno hasil perjuanganmu supaya kami bisa melanjutkan. Mumpung engkau telah ketemu dengan Allah. Ngoten nggih kurang bahasane nggih. Ini kan jelas kesyirikan, bahkan syirik besar. Caranya ngarang, wong mati gak krungu disambati, mereka sudah bukan waktunya doa, suruh doa. Dengarkah wong mati disambati? Masihkah mereka berdoa? Andai kan berdoa nggak dituruti. Ya Allah, pulangkan saya ke dunia, nggak dituruti. Kenapa? Bukan waktunya kamu berdoa, sudah habis masanya. Ibadahmu mati pol, wa'bud rabbaka hatta ya'tiya kali yakin. Sembahlah Allah sampai kamu datang kematian. Semati lagi disolati. Bukan mereka doa. Mboten acara tirakatan. Niku sirin apa? Menjaga kemerdekaan. Gimana merdeka bisa bertahan? Apabila isinya dengan kesyirikan. Perekat kuat itu dengan tauhid. Loh, itu nyata. Diawali dengan apa? Diawali dengan acara suran. Bersih desa. Niki bersih negara. Ayo, tasih ombo pundi. Bersih desa sing ana kaya bersih negara, nanti jangan-jangan tumpengan bersifat nasional. Ya bersih desa tumpengan kelas desa, nggih mboten. Nek kemerdekaan bersih negara, kelasnya nasional. Himbauan kepada masyarakat bikin tumpengan syirik nasional. Apa yang terjadi? Aslinya peraturan negara jaga kemerdekaan itu hanya dengan upacara 17 Agustus selesai. Nggih mboten? Itu ini kan acara keduniaan. Hanya membangkitkan semangat juang. Sistemnya pakai upacara. Kan mending kan, netral kan. Enggak ada unsur akidah. Unsur cara untuk membangkitkan semangat patriot. Yang pakai mereka penyemangatan dengan lagu Indonesia Raya, itu akan membangkitkan semangat kepahlawanan. Itu kan perkara yang mubah. Tapi bila sudah tumpeng nasional, ini sudah masuk kepada ranah akidah. Yang negara enggak kasus ini enggak ada.
Hanya kreasi ekstra yang malah merusak. Adakah peraturan negara Agustusan dengan tumpengan? Boten. Gak ada. Ini yang mau diadakan dimulai dengan suran. Ada bahasa suran 1000 tumpeng, ada tempat tertentu acara itu. Kemudian itu malah di Balai Desa cedek masjid. Oh, bagi kok rame, boleh acara tumpengan suran nek sasi suro bagian akhir. Yang semula itu tanggal sisi kemudian berkembang. Setelah semua hari mau diisi kesyirikan semuanya, tambah semakin parah. Nek sedikit sedino ternyata masih dimaafkan, hari kedua berbenah masih mending. Lagi bariki ganti iki kan syiriknya malah menyebar. Makanya itu ketauhidan. Makanya kita jangan merasa tenang negeri ini akan aman. Kenapa? Dirusak oleh bangsa sendiri dengan kesyirikan. Lihat umat Nabi Nuh hancur, ditenggelamkan. Fir'aun yang mengatakan berkuasa tenggelam. Bendara negaranya yang sangat kaya raya juga hancur. Semuanya ditenggelamkan. Yang satu di laut, yang satu di tanah. Dan orang yang semisal mendapatkan ancaman yang semisal. Allah paring dawuh wal kafirina amsa luha. Wong kafir akan mendapatkan nasib yang semisal. Makanya ambisi kita untuk menyatukan umat itu lewat kalimat tauhid. Lewat majelis seperti ini. Diperbanyak sekolah. Sehingga anak-anak kita sekolahkan pada sekolah kita, sekolah tauhid. Manhaj yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Nanti yang tua mati, yang muda mengganti, sudah berubah wajah. Generasi ahli tauhid. Makanya silakan didirikan TK setiap desa. Meningkat SD setiap berapa desa. Untuk menghimpun generasi tauhid. Dan seterusnya. Cukupkan sekolah kaum muslimin dengan sekolah Islam, jangan yang lain-lain. Manhaj yang benar, akidah yang benar, tauhid yang benar. Kenapa? Ini cara menyatukan umat dari pendidikan. Enggak dari mana-mana, dari pendidikan yang benar. Makanya pengrusak itu harus ditinggalkan. Kenapa pengrusak? Yang disebut dengan istilah tahazzub. Kenapa tahazzub? Bikin hizb dewi-dewi. Kenapa hizbun? Membuat kelompok sempalan masing-masing fanatik dengan golongannya. Kadang mboten. Gara-gara semula sak masjid mung beda pilihan presidennya ke masjid dewi-dewi. Loh, rawan nggih? Rawan mboten? Di mana dakwahnya? Enggak ada dakwahnya. Fanatik golongan. Enggak ada dakwahnya. Lain dakwah gak seperti itu. Lihat masjid yang akidahnya kuat, gak bergeming menghadapi kondisi. Mereka tetap eksis. Tapi masjid tok, gara-gara beda pilihan. Sudah seperti itu. Ngeri. Makanya Londo ison jajah 350 tahun, bukannya mereka kuat, tetapi umat ini yang terpecah, pecah-pecah sampai ada Londo Ireng. Sinten Londo Ireng dan bahasa yang semisal. Berarti penduduk setempat yang menjajah negeri sendiri untuk menyerahkan kepada musuh. Kilo bondoku gowonen, aku cukup disangoni 5.000 3.000 ngoten kira-kira. Itu Londo Ireng kuras habis. Siapa penjajahnya? Orang sendiri. Kenapa? Gak ada tauhid. Kembali kepada tauhid, akidah yang kuat. Tahazzub, fanatik golongan, itu yang memecah belah masing-masing bangga dengan kiainya. Lah ngono kuwi, kiainya dawuh napa? Mesti nderek kabeh. Nganti ngarang aneka ragam selawatan katut, kabeh sing penting dijanji sugih, ngoten nggih. Ini nyata. Dan mereka rame-rame untuk memojokkan yang sunnah. Itu penyakit. Lalu berikutnya, prinsip yang kita kepegang, saya adalah bagian dari jamaah kaum muslimin, saya bukan satu-satunya jamaah kaum muslimin.
Kita niki satu-satunya kaum muslimin apa namung setitik kemawon. Kita namung setitik. Bukan kita segala-galanya. Kita namung setitik. Makanya siapa yang mengadakan kelompok dakwah, jadikan saya satu bagian. Nanti prinsipnya sama. Makanya apabila harus ada ilmu, manhaj, tauhid, tegak sholat, akhlak, dakwah, salah nanti akan bersatu. Napa niku? Satu, ilmu. Jangan catat monggo. Ini kunci penyatuan. Satu, ilmu. Dua, manhaj. Tiga, tauhid. Empat, memakmurkan masjid. Yang kelima, akhlak. Yang keenam, dakwah. Yang ketujuh, kaderisasi. Les pitu niku pun kathah nggih. Wah, akeh men modale pitu nggih. Cermati, satu ilmu, maka semua itu wajib berangkat dengan ilmu. Makanya ilmu harus dikejar, nggak boleh mengatakan saya sudah tua. Nomor dua, manhaj. Ilmu yang kamu pelajari itu metode siapa? Kembalikan ilmu kita pelajari, ilmunya pemahaman para sahabat. Bila sudah ilmunya benar, kita dekat tauhid. Allah satu-satunya kita ibadah sebagai penyatu umat, satu tubuh. Yang ketiga, makmurkan masjid. Ini kira-kira di Indonesia semua masjid bertauhid. Hebat mboten kira-kira? Kira-kira sak desa enek selawe masjid sing bertauhid pinten? Sing paling akeh kula masjid enek kuburane Mbah Yai ngoten. Hilang tauhidnya. Makmurkan masjid. Masjid yang bertauhid, bukan masjid gandeng dengan kuburan. Makmurkan masjid. Berikutnya, akhlak. Perilakunya sehari-hari itu adalah bagus, manfaat pada lingkungan. Kemudian dakwah, modal dakwah. Masjid akhlaknya bagus, modal dakwah. Pakai masjid itu, akhlaknya bagus, modal dakwah. Sehingga mereka manusia digiring ke masjid dengan akhlak yang bagus. Bantuan, pemberian. Setelah itu kaderisasi. Dirikan sekolah yang mandiri. 7 konsep. 7 konsep. Apabila negara ben masjid ngeten iki, insyaallah mungkin negara tauhid akan wujud. Seolah negara melihat konsep kita, seolah senang. Membahayakan apa senang kira-kira? Saya yakin senang. Kenyataannya ustadz-ustadz kita yang banyak berkecimpung prinsipnya ini, mereka malah dirangkul oleh pemerintah. Karena nggak ada sistem demo pemberontakan, nggak ada. Yang ada adalah memajukan bangsa dengan ilmu. Ini negeri Islam, berdiri masjid. Sing muring-muring sinten? Ya kuburiyun. Nanti kuburannya ditekti masjid. Itu sing muring-muring. Yang mereka jaga itu bukan masjidnya, tetapi kuburannya dan gerejanya. Itu sing bakal muring-muring. Sementara masih sangat banyak sekali. Itu tantangan ke depan. Makanya 7 poin ini bila kita miliki, insya Allah ambisi kita punya modal. Menyatukan umat, nanti akan punya modal. Tadi 1 ilmu, 2 manhaj, 3 tauhid, 4 makmurkan masjid, 5 akhlak, nomor 6 dakwah, nomor 7 kaderisasi. Pun dicatat. Oh pun gitu danan putrane layangan kertas silang. Mungkin itu yang kita kaji di kesempatan kali ini. Kita menambah 2 nomor dari kendali dan prinsip dakwah. Itu penting sekali buat kita semuanya. Semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.